Shalom anak-anak muda LPKA kelas 1 Tanjung Gusta, apa kabar? Kami dari SA3 Bukit Sion. Saya percaya saudara-saudara kita sudah 1 minggu tidak berjumpa, ya khususnya dengan kami, tim keluarga. Itu sudah 1 bulan, rasanya kami sangat antusias kembali untuk video online bersama saudara. Saya percaya saudaraku, kita adalah orang-orang yang bersyukur. Sama seperti pujian yang akan kita naikkan, kita percaya firman Tuhan juga yang akan kita perdengarkan itu adalah bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Stay tune terus bersama SA3 GKK Education. Shalom. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, mungkin saat ini engkau berada di tempat yang tidak ingin kau inginkan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi. Yeremia 29 berkata bahwa aku mengetahui rencana-rencana apa yang terbaik bagi hidup, sebab aku mengenal engkau dari kandungan ibu. Saudaraku, jangan pernah kau merasa sedih, jangan pernah kau merasa gentar, jangan pernah kau merasa tersisih di kala hidupmu saat ini. Tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana dan tujuan hidup dalam hidup saudara. Saya rindu lewat pujian ini saudara mengalami kemenangan demi kemenangan Bapa. Engkau sungguh baik, katakan kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, berterima kasih buat kepada ku, berterima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan kerendahan hati dan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di
Mari agungkan namanya. Haleluya. Kau Bapa yang baik, baik bagi hidupku. Yesus, Kau Bapa yang terindah, pengorbananmu, kasih setiamu. Haleluya. Mari katakan Yesus baik, Yesus baik. Oh, Kau baik. Oh, kapan saudaraku kau mengatakan bahwa Yesus baik? Kapan terakhir kali kamu mengatakan Yesus baik? Mungkin kamu sudah lama tidak menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Mungkin lewat proses yang kau alami saat ini, kau melupakan Tuhan sehingga kau tidak mampu bersyukur. Mari pada saat ini saudara dan saya ikuti bahwa Tuhan ubahkan kami. Kami mengatakan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Apapun permasalahan kami Tuhan, kami tetap mengatakan Engkau baik. Baik atau buruknya keadaan kami saat ini, kami tetap mengatakan Engkau baik Yesus. Sebab Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam hidup kami. Mari angkat pujian ini, katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah biarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Allah mengerti, oh Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengerti dan peduli tentang rancangan apa yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pada saat ini kami mau menyembah-Mu dan kami mau memuji-Mu Tuhan. Hadiratlah Engkau Tuhan di tempat. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita menaikkan pujian, saya mau rindu saudaraku menyapa saudara. Ketika saya mengatakan, apa kabar anak-anak muda LPK atau Jugusta? Saudara menjawab, haleluya, yes, yes, yes. Jadi kiri kanan kiri, amin. Jadi ketika saya menyapa saudara, sekali lagi, apa kabar anak-anak muda LPK atau Jugusta? Jawabnya adalah yes, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara, apa kabar anak-anak muda LPK atau Jugusta? Haleluya, yes, 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 haleluya. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab Yesus adalah kekasih jiwa kita dan Dia sayang kepada kita, amin. Haleluya. Mari kita bersama menari bagi Tuhan kita. Saudara bisa menggerakkan kaki saudara ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku terus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian di kanan. Masih belum dengar suaranya.
yang benar, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kasih. Katakan sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Ku disayang Tuhan. Lagi sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Ku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Yes. Saudaraku, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan kita. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita perdengarkan pada saat ini itu membuat saudara semakin tumbuh, dan sebelum saudara juga semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan kita perdengarkan pada saat ini itu berbicara tentang tujuan hidup. Bagaimana seorang anak muda dia radikal di dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan tersakiti sekalipun, walau dalam keadaan mungkin tidak ada jawaban bagi saudara ketika saudara berada di tempat ini, tetapi di dalam Tuhan saudara memiliki tujuan hidup. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini kami masih memperdengarkan firman-Mu Tuhan yang begitu agung dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, firman-Mu akan berkata-kata di dalam hidup kami sehingga kami dapat bertumbuh, bahkan kami berbuah dan menjadi Tuhan buah yang manis bagi keluarga kami, bagi di sekitar kami di dalam LPKA Tanjung Gusta ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarkan Tuhan Kau pakai dia sehingga Tuhan firman yang disampaikan kepada adik-adik kami, anak-anak muda di tempat ini, itu mereka dapat mengerti dan mereka dapat melaksanakannya. Kami sangat antusias mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus, mari kita dengarkan firman Tuhan kita pada saat ini. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan kami aman dalam Tuhan. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama katakan dengan saya, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan diberikan bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Salam adik-adikku di LP Anak Tanjung Gusta. Apa kabar? Saya Risanto Sinaga dari GKKI Bukit Sion sebagai pelayanan SA3 Sekolah Alkitab Amanah Agung GKKI Bukit Sion, yang biasanya kita lakukan sekali sebulan. Kita bisa bertatap muka, walaupun pada saat ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kami yakin adik-adikku di sana tetap semangat dan berkobar-kobar untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa turunlah kiranya atas kita, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan dapat mengubahkan hidup kita. Di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adikku, mari kita buka Alkitab kita. Semua ada Alkitab kan? Kita buka Alkitab kita buka dari kitab Roma. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Mari adik-adikku kita sama-sama membacanya. Dengan suara yang kuat kita sama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu kuncinya adalah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut dan percaya dari hati yang sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak benar-benar percaya dari hatinya. Ada banyak orang Kristen yang hanya Kristen Natal, sekali setahun saja ke gereja, tetapi dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi adik-adikku, itu bukan orang-orang yang benar-benar percaya dari hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang percaya dari hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hatinya. Atau dalam bahasa Yunani adalah kurios, penguasa tunggal. Penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan, semuanya kita terlebih dahulu bertanya pada Tuhan. Apakah adik-adikku ingin mencari pekerjaan? Apakah adik-adikku ingin mencari jodoh? Melakukan sesuatu? Semuanya harus terlebih dahulu ditanya kepada Tuhan. Itulah orang yang percaya dengan hati kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita membuat seseorang percaya dalam hatinya kepada Tuhan? Yaitu dengan cara mengundang Yesus masuk dalam hati. Mengundang Yesus masuk dalam hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hanya dua yang bisa bertahta dalam hati. Seperti kursi ini, ya. Hanya dua orang yang bisa duduk di sini. Inilah bentuk hati kita. Hati kita ini ada kursi di dalamnya. Hanya dua yang bisa duduk di sana. Apakah Yesus atau apakah iblis? Ketika Yesus yang kita undang bertahta dalam hati kita, maka segala tingkah laku kita, segala apa yang kita kerjakan akan berkenan kepada Tuhan dan membuahkan hasil yang baik-baik. Tetapi ketika iblis yang berkuasa dalam hati kita, maka semuanya kita kerjakan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adikku yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi bagaimana caranya mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Yang pertama, usir setan dari hati kita. Usir, keluarkan semua kebiasaan buruk kita.
Masukkan Yesus yang berkuasa dalam hati kita, yang bertahta, yang duduk di hati kita kini, hanya Yesus. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan akan berguna dan akan kemuliaan bagi Yesus. Bagaimana caranya, adikku, membuat Yesus tadi berkuasa, usir segala setan? Caranya kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, mari buka bersama-sama. Saya baca untuk adik-adik, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk membuat Yesus bertahta dalam hati kita, kita harus mengaku segala dosa. Ya. Kita akui segala dosa yang pernah kita lakukan. Mana mungkin, Pak, banyak kali dosaku. Ya, tidak saya ingat lagi semua. Ya silahkan, bisa dicatat di buku ya. Catat semua apa dosamu yang pernah kau lakukan. Malulah, Pak, mengakuinya. Mengakuinya bukan sama manusia, kita mengakuinya sama Tuhan. Jadi nggak perlu malu mengakuinya. Akui satu persatu, jangan ada yang ketinggalan. Ketika kita semua telah mengakui semua dosa kita itu satu persatu, maka Tuhan adalah yang setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita. Ya. Jika kita akui hanya 2, maka yang diampuni hanya 2. Tetapi jika kita merasa dosa kita ribuan, kita akui semuanya, maka Tuhan akan ampuni semua dosa kita. Untuk itu adik-adik, jangan bimbang, jangan ragu untuk mengakui segala dosa-dosa kita, sehingga Yesus bisa bertahta dalam hati kita. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah sangat lama menunggu kita untuk menerima Dia. Ya. Mari kita buka dulu di Wahyu 3 ayat 20. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Ya. Apa dikatakan di sana? Saya baca untuk adik-adik. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dahsyat adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya Yesus ingin hati kita segera kita buka untuk Dia masuk ke dalam hati kita. Ketika kita tidak mau membuka hati, apakah Yesus bisa masuk? Jelas tidak. Sama ketika orang mengetok pintu rumah kita, kita tidak mau buka, apakah orang itu bisa masuk? Tidak bisa. Jadi ketika Yesus mengetok pintu hati kita, kita buka lebar-lebar, Dia akan masuk. Dia akan duduk bersama-sama dengan kita, bahkan semeja makan dengan kita. Bagaimana adik-adikku? Ya, bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan. Mari buka pintu hatimu, buka pintu hatimu, terima Yesus, terima Yesus. Caranya bagaimana tadi? Yang pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, percaya dengan hati dengan sungguh-sungguh. Menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, kurios dalam hati kita. Dan mengakui segala dosa. Sehingga Yesus akan masuk dan Dia akan mengubahkan hidupmu. Walaupun saat ini ya adik-adikku, engkau saat ini sedang berada di dalam tahanan, di LP, di penjara, tapi kami percaya ketika engkau mau membuka hatimu benar-benar 100%,
kepada Yesus, dia akan masuk dan hidupmu akan diubahkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Engkau mengajak kami untuk membuka hati kami, sehingga Yesus akan masuk dan hidup kami akan berubah. Kami akan akui semua dosa yang pernah kami lakukan satu persatu, sehingga Yesus akan dapat bertahta dalam hati kami, sehingga hidup kami akan diubahkan. Mari pakailah kami Tuhan, pakailah adik-adikku ini yang ada di LP ini, ubahkanlah hidup mereka, jamalah mereka, sehingga mereka akan benar-benar bertobat, berbalik 180 derajat, meninggalkan segala dosanya, dan hidup mereka akan diubahkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.